Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bisa melaksanakan wawancara dengan narasumber Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 1 Garut bersama Pak Pipin SPD. Bagaimana Bapak? Langsung saja mungkinnya ke pertanyaan Pak. Ya, yang pertama Pak, bagaimana pengamatan Bapak mengenai karakteristik peserta didik SMA 1 Garut? Kalau menurut pengamatan saya sebagai kepala sekolah, karakter siswa SMA 1 Garut ini beragam. Melihat dari hasil survei, observasi, baik itu dari guru-guru ataupun saya secara langsung, karakteristiknya berbeda-beda. Kalau dilihat dari gaya belajar, ada siswa yang untuk memahami suatu materi itu dengan penglihatan, diperlihatkan dengan gambar-gambar, baru dia bisa memahami. Adapun siswa bisa memahami secara pemahamannya secara langsung itu bisa dengan pendengaran, misalkan dengan penjelasan guru tentang materi. Ada juga siswa yang mana dia itu sukanya selalu bergerak. Jadi kalau diam itu dia selalu jenuh kemungkinan, ya harus praktek ataupun gimana. Jadi untuk menurut saya karakteristik siswa SMA 1 Garut ini beragam, tergantung kepada sifat ataupun karakter perbuatan siswa itu sendiri. Dan itu karakteristiknya. Terus yang kedua tentang minatnya, minat siswa juga beragam. Ada tergantung kepada kemauan ataupun tergantung kepada keinginan siswa itu sendiri tentang minatnya. Terus yang ketiga yaitu tentang motivasi. Tentang motivasi juga sama, jadi beragam motivasi. Jadi motivasi karena motivasi siswa beragam, bermacam-macam. Jadi ini tugas guru dan stakeholder bagaimana dalam menyampaikan materi itu agar siswa itu sepemahamannya menjadi sama, walaupun dengan perbedaan metode ataupun cara penyampaiannya. Jadi cara memotivasi siswanya harus berbeda-beda. Mungkin itu. Kalau motivasi siswa itu kan ada yang tinggi, biasa, sedang, ataupun rendah. Nah ini bagaimana Pak faktor-faktor penyebab dari motivasi siswa itu rendah? Penyebabnya yang pertama mungkin dilihat dari stakeholdernya, dari pihak guru. Kemungkinan gurunya mungkin misalkan banyak metode yang digunakannya tidak sesuai, sehingga membuat kejenuhan pada siswa itu sendiri. Jadi motivasi siswa jadi rendah. Nah terus yang kedua dilihat dari siswa juga, karena siswa mempunyai cita-cita yang berbeda-beda, akhirnya kalau siswa yang motivasinya tinggi mungkin dia akan belajar dengan sungguh-sungguh. Terus yang sedang juga sama menyesuaikan, tapi yang rendah kemungkinan karena cita-citanya, keinginannya seadanya atau jadi keinginannya tidak berkembang, akhirnya rendah juga. Jadi dua faktor, stakeholdernya sebagai guru dan siswa itu sendiri yang menjadi rendah, ataupun bahkan yang menjadi rendahnya daya dukung. Ya daya dukungnya dilihat dari sumber, misalkan dari keadaan kelasnya ataupun dari literatur, referensi buku misalkan.
atau keadaan kondisi siswanya itu berhubungan bersosialisasi dengan teman, dan itu penyebab rendahnya. Terus kalau misalkan untuk model-model pembelajaran inovatif sendiri Pak, bagaimana di SMA Muhammadiyah? Apa sudah diterapkan oleh guru-guru? Ya, alhamdulillah di SMA Muhammadiyah 1 Garut ini sehubungan dengan munculnya kurikulum baru, kami selalu mengadakan baik itu pelatihan-pelatihan guru, dan ada sebagian guru mungkin hampir 90% menggunakan model-model inovatif sesuai dengan harapan baik itu dari sekolah ataupun dari dinas pendidikan, yaitu menggunakan model yang inovatif. Nah, misalkan dengan penggalian masalah, terus item, ataupun dengan kontekstual. Yang terpenting adalah bagaimana cara menggali ke siswa yang tadinya rendah motivasinya menjadi tinggi. Nah, mungkin dengan pelaksanaan model-model yang menarik buat siswa sehingga menyenangkan, insya Allah memotivasi siswa dengan tinggi. Tapi di sini di SMA Muhammadiyah Garut ini sebagian besar itu menggunakan model pembelajaran secara inovatif. Alhamdulillah ya Pak. Ya, alhamdulillah. Terus bagaimana kan kalau sedang melaksanakan atau menerapkan pembelajaran inovatif, itu sudah terkait dengan pastinya dengan pembelajaran atau soal yang hot ya Pak. Nah Ya. itu bagaimana, apakah anak-anak di sini sudah terbiasa atau belum dengan soal hot? Karena ini anjuran dari Permendikbud bahwa soal-soal harus dengan menggunakan soal yang hot, dan di sini juga saya menganjurkan kepada guru untuk menggunakan sebagian, walaupun belum 100%, tapi sebagian menggunakan soal hot. Untuk tahun sekarang ini alhamdulillah hampir seluruhnya siswa lagi diberikan pengertian tentang soal hot, dan alhamdulillah siswa sudah mengetahui sedikit tentang apa itu soal-soal yang hot. Jadi kalau metode pembelajaran itu sudah menjawab kebutuhan siswa itu sendiri ya Pak? Ya. Jadi karena dengan adanya soal hot itu, jadi insya Allah siswa juga sudah paham dan mengerti apa ya pengertian soal itu gimana, sehingga siswa juga dapat mengkaji sehingga motivasinya semakin tinggi. Terkait ini Pak, ICT, mengapa guru itu perlu mengaplikasikan ICT dalam proses pembelajaran? Karena salah satu memotivasi siswa juga dengan adanya sekarang masanya zaman globalisasi teknologi, jadi kita harus dimanfaatkan, apalagi di kehidupan masyarakat. Kita tidak bisa menghindari bahwa misalnya siswa sekarang sudah hampir seluruhnya menggunakan teknologi. Nah, sekolah juga insya Allah kami sudah menyediakan teknologi sebagai sumber belajar siswa, dan di sini juga ada walaupun ada siswa yang masih kurang tapi terus dikembangkan, dan saya bekerja sama dengan pihak Wakil Sarana untuk menyediakan ICT tersebut sehingga siswa dapat melaksanakan pembelajaran, dikembangkannya pembelajaran dengan menggunakan ICT. Barangkali pertanyaan dari saya Pak cukupkan sekian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak atas kesediaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya mau melaksanakan wawancara dengan narasumber Ibu Yeni Nurhasanah dari SMA Muhammadiyah 1 Garut. Ibu Yeni, terima kasih atas kesediaannya membantu
berdasarkan pengamatan ini, bagaimanakah karakteristik peserta didik senam satu garis? Anak-anak di sini tuh kan beda-beda dari segi gaya belajarnya, dari segi minatnya. Dalam ini ke anak itu kan ada yang di audio, ada yang visual, tetapi dalam hal ini hal tersebut tidak menjadi kendala bagi guru-guru. Justru dengan adanya variatif ini menjadi tantangan bagi guru bagaimana caranya ketika memberikan pelajaran gitu kan. Sehingga dalam pelajaran ini kita bisa menggunakan berbagai fasilitas yang ada ataupun menggunakan metode yang menyesuaikan dengan materi yang akan disampaikan, sehingga diharapkan minat anak itu bisa muncul gitu kan. Yang awalnya mereka malas ataupun mereka tidak ada keinginan, ketika diberikan pembelajaran yang menarik bagi mereka, maka pembelajaran itu akan berjalan dengan sendirinya gitu kan. Karena walau bagaimanapun setiap sekolah pasti anak-anaknya variatif, dan itu menjadi hal yang menjadikan pembelajaran lebih bermakna gitu kan. Seorang guru menjadi tertantang untuk bagaimana agar pembelajaran itu dapat tersampaikan dan anak bisa memahami apa yang ingin kita sampaikan dalam pembelajaran. Tadi kata Ibu Yeni ada motivasinya berbeda-beda ya. Ada yang tetap bagus, ada yang rendah. Nah kalau itu yang menyebabkan motivasi rendah, siswa itu dari faktor apa? Bisa dari faktor ya, yang namanya manusia itu pasti ada backgroundnya beda-beda gitu kan. Seorang anak di sini itu kan ada yang backgroundnya yang ada dokter hukum, ada yang pindahan juga, sehingga dalam hal ini motivasi itu bisa menjadikan berbeda gitu kan. Karena mereka harus adaptasi dulu. Dari mereka itu kan awalnya dari sekolah mana, ketika pindah ke sini pasti adaptasi dulu. Sehingga dalam hal ini motivasi anak itu sebenarnya guru juga bisa berusaha supaya anak itu termotivasi untuk mengikuti pembelajaran kita lakukan, meskipun dalam keadaan seperti halnya jam terakhir aja itu tantangan bagi seorang guru. Kenapa? Karena gairah belajar anak sudah mulai turun. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara misalnya belajarnya di luar ruangan gitu kan. Kalau misalnya di kelas terus kan anak akan merasa jenuh juga gitu kan. Bisa di taman, bisa di manalah, intinya cari tempat suasana yang membuat anak itu belajarnya menjadi lebih termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Tapi itu juga harus sesuai dengan materinya juga gitu kan. Sesuai dulu materinya apa, pembelajarannya bagaimana, sehingga ketika pembelajaran akan lebih bermakna. Kalau dengan model-model pembelajaran bagaimana Bu? Nah bisa juga, misalnya kalau tergantung daripada bagaimana materi yang akan disampaikan. Misalnya anak diberikan PBL gitu kan, mereka sehingga diberikan PBL akan lebih berpikir mandiri bagi mereka, bagaimana bisa bekerja sama ketika pembelajaran itu akan lebih bererat dalam hal situasi di kelas. Dengan adanya pembelajaran dengan adanya model berbeda-beda dari setiap guru, dari setiap materi yang disampaikan, itu pasti akan membuat anak lebih tertarik, lebih termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Jadi selama ini yang diterapkan oleh guru-guru senam khususnya, apakah metodenya itu sudah bisa menjawab kebutuhan belajar siswa? Bisa, karena kami berusaha ketika belajar itu menyesuaikan bagaimana kondisi anak. Jadi kalau misalnya pembelajaran, tapi disesuaikan dengan materinya. Misalnya kita mau membuat pembelajaran di luar, mungkin mereka dengan cara PBL mereka diskusi di luar, di kelompok-kelompok kayak gitu. Itu kan lebih menyenangkan bagi mereka, ataupun berikan suatu jadi dalam hal ini yang namanya materi yang disampaikan ataupun metode yang kita berikan itu disesuaikan, sehingga anak itu sudah cukup bagi kami sesuai dengan kebutuhan anak. Kalau tadi PBL kata Ibu ya, itu kan otomatis sudah terkait dengan coach ya Bu ya. Bagaimana di sini anak-anak apakah sudah terbiasa? Kami sudah berusaha setiap guru-guru itu memberikan menyelipkan gitu kan. Dalam soal itu ada soal coach.
dalam bentuknya kan beda-beda Bu ya. Ada yang misalnya dalam bentuk diagram atau dalam bentuk gambar atau dalam bentuk deskripsi gitu kan. Itu sudah dibiasakan diberikan gitu kan. Dan alhamdulillah hal tersebut bisa mereka jawab, tetapi tetap kembali kepada bagaimana anak memahami soal gitu kan. Kadang ada anak yang bisa gitu kan, ada anak yang tidak bisa gitu kan, tidak bisa memahami ataupun dari materi ataupun soal tersebut, ada yang bisa mendiskusinya, ada yang enggak. Tetapi di sini sudah dibiasakan untuk menyelipkan soal dalam setiap ulangan. Kalau bagaimana dengan teknologi yang digunakan atau ICT ya, kalau di dalam proses pembelajaran itu apakah sudah diaplikasikan baik oleh guru maupun siswa? Sudah, di sini sudah dibiasakan. Setidaknya kalau bisa ada soal kan dengan anak menggunakan HP juga kan udah termasuk juga kan, ataupun Google Chrome juga sudah bisa. Itu sudah ada sebagian guru yang memang melakukan hal tersebut. Di sekolah juga bisa dengan menggunakan media-media yang ada di lab komputer. Dan anak itu memang dibiasakan, di sini ada beberapa mata pelajaran yang memang bisa menggunakan lab komputer atau fasilitas bahasa lain yang bisa membuat anak itu melek tentang teknologi. Jadi jangan sampai mereka itu tertinggal, tidak tahu sama sekali. Tidak ada kendala Bu? Itu kembali ke background dari anak tersebut ya kan. Kalau memang mereka sudah biasa dengan IT gitu kan, pasti mereka akan bisa. Tapi ada kan sebagian, karena di sini kan anak-anaknya tidak dari orang yang berada saja gitu kan. Sehingga pasti ada sebagian yang memang tidak bisa, tetapi ketidak bisa mereka itu bisa dibimbing dengan cara tutor sebaya gitu. Jadi misalnya anak yang bisa itu mendampingi yang tidak, itu setidaknya bisa mengantisipasi anak yang kurang bisa menjadi bisa. Dan guru juga tidak akan kewalahan. Kalau hanya langsung oleh guru itu kan pasti kewalahan, tapi dengan tutor sebaya itu bisa menjadikan salah satu alternatif ketika anak yang misalnya ada kesusahan bisa didampingi oleh tanpa lebih ada rasa canggung gitu kan dengan teman. Ibu, pertanyaan-pertanyaan mungkin dari saya cukupkan sekian. Sekali lagi Ibu terima kasih kesediaannya membantu saya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesediaannya membantu saya menjadi narasumber untuk mengisi LK 1.2 kajian harga 2022. Langsung saja. Ya, silakan. Terima kasih sebelumnya. Kalau di kelas Ibu bagaimana motivasi anak ketika waktu belajar? Pada saat pembelajaran siswa-siswi yang saya ajar pastinya memang tergantung kepada materi yang pada saat pembelajaran. Karena siswa itu mempunyai motivasi yang tinggi, kemudian semangat yang besar untuk mengikuti suatu pembelajaran. Kadang juga kalau pas mengenai materi yang mungkin atau yang membutuhkan pemikiran yang lebih, mungkin siswa juga yang lain ada yang motivasinya kurang. Dari itu juga bisa dipengaruhi juga dengan pada saat waktu pembelajaran. Ada jadwal pembelajaran di jam pertama dengan jam pas untuk yang terakhir, motivasinya berbeda. Kalau pada rata-rata pada saat jam pertama motivasinya mungkin anak-anak masih fresh untuk pembelajaran, alhamdulillah semangatnya sangat tinggi, dia mempunyai keinginan merasa tahu yang lebih tinggi yaitu menjadi pembelajaran. Tapi pada saat pembelajaran, pada saat ada jadwal kelas yang mungkin di kelas ada yang terakhir motivasinya ada sedikit berkurang motivasinya, tapi tidak menghalangi pembelajaran. Masih banyak siswa-siswi yang masih motivasinya lumayan tinggi. Jadi motivasi anak kita tergantung berapa pada materinya ya Bu. Itu sudah waktu yang menentukannya. Terus yang kedua Bu, apakah
belajar dari siswa sebelumnya motivasi untuk mempelajari sendiri di rumah sebelumnya, karena kan sebelumnya siswa diberikan tugas untuk mempelajari materi yang selanjutnya akan diajarkan pada saat pembelajaran. Pada saat diterapkan pembelajaran yang inovatif, siswa belum seutuhnya bisa melaksanakan sesuai yang apa kita harapkan. Mungkin itu kendala-kendalanya, tapi ya meskipun masih ada kendalanya, insya Allah selalu mencoba untuk melakukan pembelajaran dan mendapatkan pencapaian. Terima kasih. Terus yang ketiga, bagaimana dengan soal hoax yang diberikan kepada siswa? Kalau sekarang kan memang soal itu pada saat kita memberikan penilaian kepada siswa, pada penilaian soal itu kan diantaranya bisa menggunakan deskripsi, kemudian cerita, gitu. Bisa lewat gambar-gambar, bisa dalam bagan. Mungkin ada kendala tidak seutuhnya. Mungkin kalau dari gambar siswa bisa jelas yang melihat gambarnya seperti ini, kemudian apa yang ditanyakan ada yang mengerti oleh siswa. Tetapi kadang pada saat diberikan